Kegiatan PPL pada minggu pertama kali ini saya akan membahas mengenai kegiatan pengelolaan koleksi perpustakaan. Sebelum saya membahas mengenai pengelolaan koleksi perpustakaan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nadia Eka Fitria Elista dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, apa sih pengelolaan koleksi itu? Pengelolaan koleksi sendiri di sini ada dua pengertian. Yang pertama, menurut bahasa, dan yang kedua, menurut istilah. Menurut bahasa, proses persiapan bahan pustaka untuk digunakan. Sedangkan menurut istilah, kegiatan di perpustakaannya dimulai dari pemeriksaan koleksi atau bahan pustaka yang baru datang sampai siap disajikan dan disusun dalam raknya guna dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu tahapan pengolahan koleksi perpustakaan. Tahapan pengolahan koleksi perpustakaan di sini ada 5 tahap. Yang pertama, tahap inventarisasi, yang kedua, tahap klasifikasi, yang ketiga yaitu tahap katalogisasi, dan yang keempat adalah tahap kelengkapan fisik koleksi, dan yang kelima yaitu tahap shelving. Tahapan yang pertama adalah inventarisasi. Nah, apa tuh inventarisasi? Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan bahan pustaka yang telah diputuskan menjadi milik perpustakaan tersebut. Setelah pengertian inventarisasi, terdapat fungsi inventarisasi tersebut, yaitu yang pertama adalah daftar inventaris koleksi, yang kedua mengetahui jumlah koleksi pada tahun tertentu. Fungsi yang ketiga yaitu mengetahui judul-judul buku yang hilang. Yang keempat yaitu mengetahui jumlah koleksi menurut jenis, bahasa, asal perolehan buku, dan lain-lain. Selanjutnya, apa sih manfaat inventarisasi? Yang pertama adalah dapat menjadi pengganti katalog induk perpustakaan. Yang kedua, dapat menjadi pengganti nomor klasifikasi atau call number. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui jumlah statistik koleksi perpustakaan. Selanjutnya, terdapat kegiatan inventarisasi. Kegiatan inventarisasi ini ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu pengecapan atau pemberian stempel, yang kedua pencatatan di buku induk, dan yang ketiga pemberian nomor induk. Poin kegiatan yang pertama yaitu pemberian cap atau stempel. Di sini ada pembubuhan stempel dilakukan pada buku yang memang milik perpustakaan. Yang kedua, biasanya pembubuhan stempel terdapat 3 bagian tergantung kebutuhan perpustakaan itu, seperti ada halaman judul, halaman rahasia, dan di bagian samping. Yang ketiga, ada pengecapan dilakukan pada tempat yang sekiranya itu masih kosong supaya tidak menghalangi tulisan dari buku tersebut. Isi stempel sendiri itu meliputi yang pertama status kepemilikan, yang kedua tanggal diterima, yang ketiga nomor inventaris, yang keempat ada nomor klasifikasi, yang kelima ada asal pemerolehan buku, dan yang terakhir ada nama sumber pemerolehan buku. Ini adalah gambar atau contoh macam cap atau stempel. Di sini ada foto stempel kepemilikan dari milik perpustakaan SD Terbansari 1 dan kepemilikan perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Di sini juga ada contoh stempel pengadaan perpustakaan. Nah, kegiatan inventarisasi yang kedua yaitu pencatatan di buku induk. Di sini setiap buku yang masuk ke perpustakaan itu harus didaftarkan ke dalam buku induk berdasarkan urutan masuknya buku tersebut ke perpustakaan. Selanjutnya, gunanya ini itu untuk mengetahui jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Nah, ini adalah contoh kolom buku induk manual. Ada tabel nomor, tanggal, pengarang, induk, penerbit, tahun terbit, sumber, harga, dan keterangan. Kegiatan inventaris yang ketiga yaitu pemberian nomor induk. Setelah
buku di buku cap atau stempel dan data buku antara dicatat dan disimpan di dalam buku induk, maka selanjutnya adalah buku diberi catatan sesuai dengan data di buku induk. Selanjutnya, pencatatan ditulis di bagian kolom kosong pada stempel yang terdapat di buku. Setelah itu, pencatatan disesuaikan dengan data yang diminta oleh item-item stempel seperti nomor inventaris, tanggal terima asal buku. Data yang telah dicatat di buku harus sama dengan data pada buku induk tersebut. Menuju poin yang kedua, dalam tahap pengolahan ini adalah tahap klasifikasi. Klasifikasi sendiri yaitu sebuah proses kegiatan mengelompokkan secara sistematik terhadap buku atau bahan pustaka lain atau katalog atau entry index berdasarkan subjek dalam cara yang paling berguna bagi mereka yang membaca atau mencari informasi. Nah, fungsi klasifikasi yaitu yang pertama sebagai sarana penyusunan bahan pustaka di rak, yang kedua sebagai sarana penyusunan entry bibliografis dalam katalog tercetak, bibliografi, dan indeks dalam tata susunan sistematis. Contohnya seperti Bibliografis Nasional Indonesia dan British National Bibliography yang disusun berdasarkan DDC. Setelah fungsi terdapat tujuan klasifikasi, yaitu menentukan lokasi bahan pustaka, mengumpulkan semua bahan pustaka yang memiliki subjek yang sama, memudahkan dalam penempatan buku baru dan untuk kepentingan penyiangan, dan yang terakhir yaitu memudahkan untuk cacah ulang buku tersebut. Setelah itu, apa sih manfaat klasifikasi itu? Klasifikasi punya manfaat yang pertama, penelusuran informasi menjadi mudah, penyusunan atau penempatan bahan pustaka di rak itu juga lebih mudah, penempatan bahan pustaka baru dapat langsung di tempatnya semestinya, dan yang terakhir adalah agar katalog berkelas itu dapat disusun. Terdapat juga macam-macam skema klasifikasi perpustakaan. Yang pertama yaitu notasi murni yang hanya menggunakan salah satu dari huruf, angka, atau tanda-tanda lain secara konsisten. Dan yang kedua yaitu notasi campuran yang menggunakan dua simbol atau lebih, yaitu gabungan antara huruf dan angka. Dari macam-macam skema tersebut ada beberapa sistem klasifikasi. Yang pertama yaitu artifisial, yaitu mengelompokkan bahan pustaka berdasarkan ciri atau sifat-sifat lainnya. Contohnya yaitu bentuk buku atau CD. Yang kedua, utility, mengelompokkan bahan pustaka dibedakan berdasarkan kegunaan dan jenisnya, seperti buku untuk anak-anak, remaja, dewasa, buku pegangan siswa atau guru. Dan yang ketiga ada fundamental, yaitu pengelompokan bahan pustaka berdasarkan ciri subjek pengelompokan bahan pustaka, seperti matematika, ekonomi, dan fisika. Selanjutnya terdapat kriteria dasar menentukan skema klasifikasi. Kriteria yang pertama yaitu jenis notasi. Terdapat notasi murni atau campuran huruf dan angka atau simbol. Kriteria yang kedua yaitu bagan klasifikasi harus inklusif dan menyeluruh serta mencakup seluruh bidang pengetahuan manusia. Kriteria yang ketiga, terdapat bagan klasifikasi itu harus sistematis. Kriteria yang keempat yaitu bagan klasifikasi harus fleksibel dan meluas. Kriteria yang kelima dan mudah diingat, serta kriteria yang terakhir yaitu kecepatan dan dukungan dalam pembaharuan bidang ilmu pengetahuan. Nah, dari kriteria-kriteria skema klasifikasi tersebut terdapat tabel-tabel DDC. Tabel yang pertama subdivisi standar, tabel yang kedua wilayah, tabel 3 subdivisi kesusastraan, tabel 4 subdivisi bahasa, tabel kelima ras, etnik, dan kebangsaan. Tabel yang keenam adalah bahasa. Nah, ini merupakan tabel-tabel DDC yang harus digunakan ketika kita mau klasifikasi buku perpustakaan tersebut, dan juga akan lebih memudahkan para pengunjung perpustakaan untuk mencari buku. Kali ini saya membahas dua tahapan pengelolaan koleksi perpustakaan dulu ya teman-teman. Untuk tahapan selanjutnya akan dibahas di minggu kedua atau minggu berikutnya. Sedikit motivasi, makin aku banyak membaca, makin aku banyak berpikir, makin aku banyak belajar, maka makin aku sadar bahwa aku tak mengetahui apapun. Thanks for watching teman-teman. Bertemu lagi di minggu
berikutnya ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.